Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwinarni, NPM 2369104119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan sebuah percobaan IPA sederhana di sekolah dasar. Percobaan yang pertama yaitu tentang proses terjadinya hujan. Adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, mangkok kaca kecil. Yang kedua, piring kaca, boleh juga menggunakan plastik ya. Kemudian yang ketiga ada spidol warna. Di sini saya menggunakan spidol yang sudah tidak digunakan. Kemudian yang keempat, ini ada beberapa bongkahan es batu. Kemudian di sini juga ada air panas. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah percobaannya. Nah, langkah-langkah percobaannya yang pertama, kita tuangkan air panas ke mangkok kecil ini. Nah, setelah kita tuangkan air panas ke dalam mangkok ini, kemudian kita masukkan pewarna spidol warna tadi ya. Setelah kita masukkan pewarnanya tadi ke dalam air panas, kita letakkan di atas mangkok kecil ini sebuah piring kaca tadi. Nah, setelah kita letakkan piring di atas mangkok tadi, kemudian kita letakkan beberapa bongkahan es batu di atas. Teman-teman, setelah kita menunggu beberapa menit, kita coba perhatikan air yang ada dalam mangkok kecil ini. Nah, kita ibaratkan air yang ada dalam mangkok kecil itu sebagai air laut. Nah, air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari, karena panas sinar matahari, sehingga air laut menjadi menguap. Nah, proses penguapan air laut ini disebut dengan proses evaporasi. Nah, kemudian setelah proses penguapan, air laut itu akan terjadinya pengembunan, yaitu disebut dengan kondensasi. Nah, coba kita angkat ya piring ini. Nah, coba perhatikan di piring ini terjadi titik-titik air yang jatuh ke laut atau jatuh ke bumi. Kan ini kita ibaratkan sebagai air laut. Nah, titik-titik yang jatuh dari piring ini ke dalam mangkok ini itu disebut dengan hujan. Hujan itu adalah air yang jatuh dari atmosfer ke bumi. Nah, proses terjadinya air yang jatuh dari atmosfer ke bumi itu disebut dengan presipitasi atau sering kita kenal dengan hujan. Nah, setelah titik-titik air ini jatuh ke bumi, kemudian air tersebut diserap oleh tanah. Nah, proses itu disebut dengan infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke tanah. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan energi alternatif. Percobaan yang akan kita lakukan adalah yaitu membuat lilin dari air dan minyak goreng. Adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan, yang pertama di sini ada air, ada gelas kaca, ada spidol warna, kemudian ada ujung gelas plastik yang telah kita lubangi, kemudian di sini ada korek api, ada tisu sebagai sumbunya, kemudian yang terakhir ada minyak goreng. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke langkah-langkah pembuatannya. Nah,
Langkah yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas kaca ini. Kita masukkan sedikit saja ya. Nah, setelah airnya kita masukkan ke dalam gelas ini, kemudian kita beri pewarna supaya lampunya itu makin bagus. Setelah kita masukkan pewarna ke dalam air tadi, kemudian kita masukkan minyak goreng. Nah, setelah kita masukkan minyak goreng, lalu kita akan membuat sumbu dari lilin yang akan kita buat. Yang pertama, ini tisunya kita gulung-gulung ya. Nah, setelah dia berbentuk seperti sumbu, maka kita masukkan ke ujung gelas plastik yang telah kita lubangi tadi. Oke, kita masukin ya seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Kita potong dulu. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat bahwa kita bisa memanfaatkan energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti pemanfaatan energi alternatif antara minyak goreng dan air, kita bisa membuat lilin atau penerangan sementara pada saat listrik mati.